Hai, Assalamualaikum. Hai teman-teman, bertemu kembali denganku. Bagi yang baru pertama kali bertemu, perkenalkan, namaku Yumna. Di video kali ini, kita akan menyimak 5 cerita hewan menarik. Simak baik-baik videonya ya. Cerita yang pertama berjudul, Petualangan si Tupek Ceria dan si Kura-Kura Bijak di Hutan Ceria. Mari kita simak bersama-sama. Di sebuah hutan yang rindang dan damai, hiduplah seekor tupai lincah bernama Lilo dan seekor kura-kura bijak bernama Gama. Setiap hari, Lilo melompat dari satu cabang ke cabang lain mencari buah-buahan, sementara Gama berjalan perlahan mengumpulkan dedaunan untuk membuat ramuan alami. Meskipun mereka sangat berbeda, mereka bersahabat erat dan sering berbagi cerita sambil duduk di bawah pohon besar. Suatu hari, angin kencang menerpa hutan, cabang-cabang pohon bergoyang hebat, dan banyak buah berguguran. Lilo berlindung di dalam lubang pohon, sementara Gama bersembunyi di balik batu besar. Setelah angin reda, mereka melihat banyak buah tersebar dan beberapa tanaman kecil tumbang. Gama khawatir tanah akan kekurangan nutrisi jika buah-buah itu membusuk tanpa dimanfaatkan. Melihat kekhawatiran Gama, Lilo langsung melompat turun. Ia memungut buah-buah segar dan meletakkannya di dekat Gama. Sementara itu, Gama menyortir buah yang masih baik untuk dijadikan ramuan penyubur tanah. Lilo bergerak cepat memindahkan buah-buah tersebut satu persatu, sedangkan Gama menyusunnya hati-hati dalam keranjang anyam buatannya. Berkat kerjasama mereka, Gama berhasil membuat ramuan dari buah-buahan yang terkumpul. Ia menyiramkan ramuan itu ke tanah sekitar pohon muda. Beberapa hari kemudian, tunas-tunas baru mulai tumbuh dengan segar. Lilo merasa bangga bisa membantu, dan Gama pun memuji semangat Lilo yang luar biasa. Mereka menyadari, meski berbeda, kekuatan mereka saling melengkapi. Sejak hari itu, Lilo dan Gama berjanji untuk selalu saling membantu dan menjaga hutan bersama. Mereka pun kembali menjalani hari-hari mereka sambil menikmati keindahan alam yang mereka rawat bersama. Karena mereka tahu, hutan ceria akan terus hidup jika semua penghuninya saling peduli. Cerita yang kedua berjudul, Petualangan si Burung Hantu Pemberani dan si Kelinci Pemalu di Lembah Damai. Mari kita simak bersama-sama. Di lembah damai yang tenang dan sejuk, hiduplah seekor kelinci pemalu bernama Bibu dan burung hantu pemberani bernama Nala. Bibu senang bersembunyi di balik semak untuk menghindari suara keras, sementara Nala sering terbang malam untuk menjaga hutan dari bahaya. Meskipun berbeda, keduanya bersahabat dan saling melengkapi. Suatu malam, suara aneh terdengar dari arah gua tua di sisi bukit. Bibu yang sedang tidur langsung ketakutan dan berlari ke rumah Nala. Bibu berlari sekencang mungkin agar segera sampai di rumah Nala. Bibu yang sudah sampai di rumah Nala segera menceritakan apa yang telah ia alami. Kemudian Nala dengan tenang mengajak Bibu menyelidiki. Meski gemetar, Bibu setuju menemani. Dengan cahaya lentera kecil yang dibawa Nala, mereka menyusuri gua. Bibu melangkah pelan di belakang Nala. Ternyata, suara itu berasal dari angin yang meniup daun-daun kering dan menciptakan gema di dalam gua. Mereka juga menemukan seekor musang kecil yang tersesat dan menangis sendirian di dalam gua. Melihat Bibu dan Nala datang, musang kecil meminta bantuan agar segera bisa keluar dari dalam gua. Dengan hati-hati, Nala menenangkan musang kecil, sementara Bibu memberanikan diri mendekat dan menawarkan wortel dari kantongnya. Musang itu pun tenang, mereka bersama-sama keluar dari gua dan membawa musang ke rumah Nala. Bibu merasa bangga karena bisa membantu, meski awalnya merasa takut.
Sejak malam itu, Bibu menjadi lebih berani, dan Nala semakin kagum dengan hati lembut sahabatnya. Mereka belajar bahwa keberanian tidak berarti tanpa rasa peduli, dan lembah damai pun semakin damai karena dua sahabat ini selalu siap untuk saling menjaga. Cerita yang ketiga berjudul Petualangan si Rakun Cerdas dan si Landak Pemalu, Pelajaran Kejujuran di Hutan Rimba Lembut. Mari kita simak bersama-sama. Di sebuah sudut hutan yang tenang dan teduh, tinggallah dua sahabat, Riko, seekor rakun cerdas dan penasaran, serta Luni, seekor landak kecil yang pemalu, namun berhati baik. Setiap pagi, mereka berdua suka berjalan-jalan menyusuri hutan, mengumpulkan buah-buahan, dan menemukan hal-hal menarik untuk dijadikan mainan atau bahan kerajinan. Riko sering menjadi perencana, sementara Luni membantu dengan telaten dan setia. Suatu siang, di tengah perjalanan mereka, Riko menemukan sebuah kotak kayu kecil tersembunyi di balik semak. Ketika dibuka, kotak itu berisi madu kental berwarna kemasan, kacang-kacang renyah, dan beberapa buah beri segar yang tampak sangat lezat. Riko merasa senang, pikirnya itu seperti hadiah dari hutan, namun Luni ragu. Ia mengingatkan Riko bahwa mungkin kotak itu milik seseorang. Riko sempat terdiam. Tapi karena tak ada siapa-siapa di sekitar, ia memutuskan untuk membawa kotak itu pulang. Luni hanya mengikuti Riko dari belakang, dengan langkah yang sedikit berat. Ketika mereka hendak menyantap makanan dari kotak itu, di depan rumah Riko, seekor lebah besar bernama Toma datang terbang tergesa. Toma menceritakan bahwa dia kehilangan kotak makanannya saat sedang membantu menanam bunga di seberang hutan. Ia terlihat cemas dan lelah. Riko langsung tahu bahwa kotak yang ia temukan adalah milik Toma. Hatinya terasa tidak nyaman. Ia teringat ekspresi Luni saat tadi melihat isi kotak. Keinginan menikmati makanan itu seketika berubah menjadi rasa bersalah. Riko akhirnya memutuskan untuk mengembalikan kotak itu pada Toma, lengkap dengan isi yang belum disentuh. Ia bahkan menambahkan beberapa buah yang dia dan Luni kumpulkan. Sebagai bentuk permintaan maaf, Toma menerimanya dengan senyum lega dan rasa terima kasih yang mendalam. Sejak saat itu, Riko belajar bahwa kejujuran mungkin terasa berat di awal, tetapi selanjutnya membawa kelegaan dan kedamaian di hati. Luni tersenyum tenang, bangga melihat sahabatnya memilih jalan yang benar. Hari mulai beranjak malam. Riko dan Luni kembali pulang sambil berjalan perlahan. Di sepanjang jalan, Riko merasa lebih ringan, seolah bebannya telah hilang. Dia tahu bahwa kotak itu memang bukan miliknya, dan memilih mengembalikannya adalah keputusan yang sangat tepat. Di dalam hutan rimba yang lembut, mereka sadar bahwa kejujuran adalah cahaya kecil yang membuat persahabatan dan kehidupan tetap hangat. Cerita yang keempat berjudul Lala dan Orno, cerita tentang rasa syukur. Mari kita simak bersama-sama. Di sebuah hutan kecil yang teduh dan damai, hiduplah seekor kelinci putih bernama Lala. Ia dikenal ceria dan selalu bersemangat meloncat-loncat ke sana kemari. Tak jauh dari rumah tanah milik Lala, tinggal seekor burung hantu pendiam bernama Orno yang senang mengamati hutan dari atas dahan tertinggi. Lala selalu merasa hidupnya biasa saja, tak sehebat tupai yang lincah memanjat atau burung yang bisa terbang tinggi. Namun, Orno melihat sesuatu yang berbeda dari Lala.
Bagi Orno, Lala memiliki semangat yang hangat dan kebaikan yang selalu ia tebarkan. Suatu pagi, langit yang biasanya cerah mendadak mendung. Hujan yang turun dengan deras membasahi seluruh isi hutan. Lala yang sedang bermain mencari tempat berteduh, tapi lubang rumahnya sudah penuh air. Ia pun duduk di bawah akar besar sambil menatap tanah becek. Lala merasa sangat sedih karena tidak bisa bermain. Di kejauhan, Orno bertengger di cabangnya sambil mengamati seluruh hutan dalam diam. Orno tahu bahwa banyak hewan kecil sedang kesulitan, termasuk Lala. Keesokan harinya, matahari bersinar cerah. Embun masih menempel di dedaunan dan langit tampak biru bersih. Lala berjalan pelan menyusuri hutan. Dia masih merasa kecewa karena sarangnya belum kering. Namun, di sepanjang jalan, ia melihat bunga-bunga bermekaran, jamur-jamur tumbuh segar, dan seekor burung kecil bernyanyi riang. Saat Lala tiba di pohon besar, Orno menyapanya dari atas dan menunjukkan pelangi yang muncul di balik bukit. Dalam hati, Lala mulai merasakan sesuatu yang hangat. Walaupun rumahnya masih basah, alam telah memberikan banyak sekali hal indah setelah turunnya hujan. Lala duduk di bawah pohon besar. Mengingat kejadian semalam, ia mulai menyadari bahwa tidak semua hal bisa berjalan sesuai keinginan, tetapi dari setiap kejadian, ada hal baik yang bisa disyukuri. Hujan memang telah membuat rumahnya basah, tapi juga membawa kehidupan baru bagi bunga, burung, dan juga pepohonan. Lala tersenyum kecil. Dia menyadari bahwa setiap hari dia selalu punya alasan untuk bersyukur. Lala bisa bersyukur untuk udara segar, teman yang peduli, dan keindahan di sekelilingnya. Sejak saat itu, setiap kali Lala merasa kecewa, dia mengingat pelajaran dari hujan dan pelangi yang telah dia saksikan. Lala belajar melihat hal kecil dengan hati besar. Lala menikmati setiap kejadian yang dia alami. Bersama Orno, Lala sering duduk sore-sore di tepi hutan, hanya untuk menikmati langit jingga dan juga suara hutan yang tenang. Karena mereka tahu, rasa syukur membuat hari-hari sederhana terasa luar biasa. Cerita yang kelima berjudul, Nara dan Tiko Berani Meski Takut. Mari kita simak bersama-sama. Di pinggir sebuah hutan lebat yang sering diselimuti kabut tipis, hiduplah seekor burung hantu muda bernama Nara dan tikus tanah kecil bernama Tiko. Nara dikenal pandai, namun penakut. Ia belum pernah terbang tinggi karena takut jatuh. Sedangkan Tiko, si tikus kecil yang ceria, sangat berani menjelajahi lubang-lubang gelap di tanah. Mereka bersahabat baik dan suka berbagi cerita saat senja datang. Suatu malam, suara gemeretak terdengar di hutan. Tubuh Nara gemetar karena suara itu keberanian untuk terbang tidak bisa dikumpulkan olehnya. Walau rasa ingin tahu memenuhi hatinya, kekhawatiran tetap muncul dari Tiko, meski dia sudah terbiasa dengan suara hutan. Tapi, kemungkinan ada hewan kecil yang perlu dibantu, tetap dipikirkan. Keraguan memenuhi hati Nara, sementara debaran keras terasa di dadanya. Dalam hatinya, rasa takut memang ada, tapi keinginan untuk tidak bersembunyi juga dirasakan. Dengan tubuh gemetar, Nara akhirnya mengepakkan sayap dan mengikuti Tiko perlahan. Ia terbang rendah, memerhatikan sekitar sambil menahan napas. Di dalam semak-semak lebat, mereka menemukan seekor anak kelinci kecil yang terperosok ke dalam lubang dangkal.
Anak kelinci itu terjebak dan tidak bisa keluar sendiri. Rasa takut Nara berganti menjadi perhatian besar. Ia segera terbang ke atas dan menunjukkan jalur keluar yang lebih aman bagi Tiko untuk membantu si kelinci kecil. Setelah kelinci kecil berhasil diselamatkan, Nara duduk di dahan tinggi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat hutan luas dari sudut yang belum pernah ia lihat. Angin malam berhembus lembut, membawa harum daun-daun basah, dan rasa takutnya terasa memudar. Ia tak lagi memikirkan ketakutan akan jatuh, karena hatinya penuh oleh keberanian yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit. Tiko tersenyum dari bawah, bangga melihat sahabatnya yang telah tumbuh menjadi lebih berani. Malam itu, Nara dan Tiko pulang dengan hati hangat dan penuh senyuman. Nara menyadari, keberanian bukan berarti tak punya rasa takut, tapi tetap melangkah meski takut. Sejak saat itu, ia tak ragu terbang lebih tinggi ke langit. Sementara Tiko tahu, dukungan kecil bisa membuat perubahan besar, dan berarti, di hutan yang sunyi, dua sahabat kecil telah belajar bahwa ketakutan bisa dikalahkan bila hati lebih kuat dari rasa takut. Alhamdulillah, demikian tadi 5 cerita hewan menarik yang dapat kita simak bersama-sama. Semoga kalian semua senang menyimaknya. Terima kasih, dan wassalamualaikum. Sampai ketemu di cerita-cerita berikutnya ya.